Omongannya bare cuma curut kamu, hei anjing, hei babi. Nah, itu levelnya cuma preman pasar. Semua konten-konten yang dia buat, ceramah yang dia lakukan, itu hanya lebih pada bagaimana narasi kebencian itu dibangun. Baik pada narasi kebencian untuk pemerintah, untuk kelompok yang berseberangan dengan dia, maupun pemikiran-pemikirannya yang berbeda dengan orang lain. Kan, mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, ini menarik, lucu, karena Gus Fuad Pleret itu bukan menyerang lagi kembali si Bahar Smith, tetapi memang betul-betul memberikan jas sekaitan dengan siapa sebenarnya si Bahar Smith. Menurut Gus Fuad, bahwa si Bahar ini itu tidak ubahnya dengan preman pasar yang sukses kabarnya, dan kemudian dia tidak berilmu dan tidak diperhitungkan sahabat-sahabat. Jadi jangan khawatir dengan si Bahar Smith. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat jejak digitalnya si Bahar Smith, memang semua konten-konten yang dia buat, ceramah yang dia lakukan, itu hanya lebih pada bagaimana narasi kebencian itu dibangun. Baik pada narasi kebencian untuk pemerintah, untuk kelompok yang berseberangan dengan dia, maupun pemikiran-pemikirannya yang berbeda dengan orang lain. Kan begitu sahabat-sahabat. Nah, ini hanya sebatas narasi kebencian saja. Jadi soal cari ilmu ya tidak ada. Mungkin kita akan mencari di tempat-tempat yang lain. Jangan cari di Bahar Smith karena agak susah kita temukan sahabat-sahabat. Nah, seperti apa hajaran yang disampaikan oleh Gus Fuad? Terlebih dahulu kita lihat videonya. Ada yang tanya bagaimana suruh komentari Bahar Smith. Ya, Bahar Smith itu ya si kecil yang merasa besar aja. Di dunia politik itu ya omongan Bahar kan gak intelek, jadi ya bisanya kan cuma caci maki, bilang anjing, bilang curut, dan itu dalam politik nggak berbahaya. Tidak, misalnya bandingkan dengan misalnya omongannya Refli Harun atau omongannya siapa itu Rocky Gerung, apa Rizal Ramli. Nah, itu di samping pedas memang ya kadar intelektualnya apa ada gitu, sinismenya tinggi. Nah, itu ada. Jadi secara intelijen tuh agak berbahaya. Tapi kalau ngomongannya bare cuma curut kamu, hei anjing, hei babi. Nah, itu levelnya cuma preman pasar itu. Dan memang anak buahnya juga cuma main dari kelompok itu tuh. Jadi secara intelektual omongannya itu nggak ada yang membahayakan cara politik. Dan dari segi apa ya, pengaruh massa itu juga nggak ada apa-apanya. Makanya kalau dia bilang kemarin ngaku ditembak itu ya sama sekali sulit dipercaya. Yang mau nembak kamu itu siapa? Kamu nggak penting sama sekali gitu. Nggak penting sekali bagi aparat keamanan kamu itu nggak sama sekali, nggak diperhitungkan gitu loh. Kecuali kalau kamu menjelma menjadi teroris lah, itu mungkin kayak si Amrozi lah. Dalam posisi sekarang itu ya kamu ya menurutku loh cuma diketawain aja kamu. Jadi ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja, dan terlepas dari itu juga ya bolehlah diapresiasi karena dengan kadar intelektual seperti itu dan daya pengaruh cuma seperti itu bisa hidup lumayan enak kan, ya berarti sukses. Tidak banyak preman pasar yang bisa sukses, yang bisa hidup enak apalagi di zaman seperti ini. Tapi kalau apa itu tinjauan secara rasional, itu Bahar itu bukan siapa-siapa dan nggak ada apa-apanya secara intelektual maupun secara eksistensial gitu. Nggak ada apa-apanya. Kalau misalnya dibandingkan misalnya
berpengaruh dengan siapa. Kalau dulu ada Zainuddin MZ itu intelijen mesti memperhitungkan lah itu. Kalau Bahar ya enggak, kalau Rizik Syihab ya mungkin diperhitungkan lah, tapi kalau Bahar ya enggak menurut saya. Si kecil yang merasa besar aja. Maaf ya Har, jangan marah. Nah itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya, bagaimana Gus Fuad. Ini Gus Fuad karena Anda jawab pertanyaan dari netizen, sehingga dia harus jawab ya, sekaitan dengan pandangan Gus Fuad. Siapa sih sebenarnya si Bahar Smith ini? Ternyata dari hasil kajian juga, saya tidak tahu dari hasil mana, tetapi informasi yang Gus Fuad sampaikan bahwa ternyata dia masih anak-anak, dia belum punya kapasitas sekelas Rocky Gerung, sekelas Refli Harun yang memang punya pengetahuan, punya ilmu di dalam menyampaikan pesan-pesan atau membangun narasi politik. Beda dengan si Bahar Smith, hanya narasi kebencian saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal membangun narasi kebencian. Saya kira semua orang itu punya punya naluri membenci dan dibenci, kan begitu kan? Punya naluri membenci, tetapi semua orang juga itu punya adab. Semua orang punya adab dalam kerangka untuk menyampaikan sesuatu yang punya etika. Tetapi kan beda dengan si Bahar Smith. Sepertinya di luar kontrolnya, seperti di luar nalarnya, sehingga semua ceramahnya dibangun dari sebuah narasi yang namanya narasi hujatan, narasi benci. Kemudian kadang menggunakan kata-kata yang memang tidak layak lah secara publik, apalagi kalau dia pun merasa bahwa dia adalah public figure yang tidak layak diutarakan, misalnya curut atau membangun stigma pada orang lain yang seakan-akan dia lebih baik daripada orang lain, kan begitu sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.